Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Budiarjo, dan pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang estimasi interval dari rasio dua variansi, yang merupakan salah satu subbab dari bab estimasi interval. Sebelum ke sana, kita ingat kembali salah satu teorema dalam distribusi sampling, yang mengatakan bahwa jika S1 kuadrat dan S2 kuadrat, variansi dari sampel acak berukuran N1 dan N2 dari suatu populasi normal dengan variansi sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, maka kita misalkan F yaitu S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Ini berdistribusi F dengan derajat bebas N1-1 dan N2-1. Teorema inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk mendapatkan estimasi interval dari rasio dua variansi. Selanjutnya, ini ada kurva dari distribusi F dengan berbagai nilai derajat bebasnya, kira-kira seperti ini. Lalu kita ingin memperoleh estimasi interval atau selang kepercayaan 1 min alfa dari rasio dua variansi. Kita gunakan distribusi F tadi. Kurvanya kira-kira seperti ini. Ini adalah 1 min alfanya, sehingga sisi kiri ini adalah alfa per 2. Dan sisi kanan juga alfa per 2. Sehingga ini adalah F alfa per 2. Dan ini adalah F 1 min alfa per 2. Sehingga kita peroleh peluang dari F untuk yang lebih besar dari F alfa per 2 dan kurang dari F 1 min alfa per 2 bernilai 1 min alfa. Sesuai gambar ini. Selanjutnya, kita gunakan teorema dalam distribusi sampling tadi dengan F-nya tadi adalah S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Ini berdistribusi F dengan derajat bebasnya adalah N1 min 1 dan N2 min 1. Jadi N1 min 1 di sini adalah sebagai nu1 dan N2 min 1 sebagai nu2. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Untuk ruas yang di tengah ini dapat kita tuliskan juga sebagai berikut. Jadi kita pindah atau kita balik sigma 2 kuadrat menjadi di atas dan sigma 1 kuadrat di bawah, sama saja. Setelah itu, untuk mendapatkan rasio dari ini, sigma 2 kuadrat bagi sigma 1 kuadrat, kita bisa mengalihkan dengan S2 kuadrat per S1 kuadrat. Sehingga kita peroleh hasil seperti ini. Jadi dari hasil tersebut kita punya teorema bahwa jika S1 dan S2 adalah nilai dari variansi sampel acak independen berukuran N1 dan N2 dari populasi normal, maka S2 kuadrat per S1 kuadrat dan seterusnya ini merupakan 1 min alfa kali 100% confidence interval untuk rasio dua variansi sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat. Atau ini selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% untuk rasio dua variansi. Atau ini juga dapat dituliskan dalam tanda kurung dan dipisahkan dengan tanda koma. 1 min alfa ini tadi disebut degree of confidence atau tingkat kepercayaan. Kita lanjut ke contoh 1. Jadi ini jelas, misalkan sampel-sampel acak berukuran N1 dan N2 ini
dari suatu populasi normal dengan S1 kuadratnya 0,6 dan S2 kuadratnya 0,2. Kita akan mencari interval konfidensi atau selang kepercayaan 90% untuk sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat. Sebelumnya kita telah memperoleh bahwa peluang ini sama dengan 1 min alfa, atau 1 min alfanya tadi adalah 90% yang akan kita cari tingkat kepercayaannya. Sehingga alfanya adalah 10% atau 0,1, atau berarti alfa per 2-nya adalah 0,05. Sehingga selangnya adalah S2 kuadrat per S1 kuadrat dikalikan F, alfa per 2-nya adalah 0,05, N1 min 1-nya adalah 15, dan N2 min 1-nya adalah 20. Dan seterusnya. Untuk memperoleh nilai dari ini dan ini, kita bisa dapatkan dari tabel F, yaitu yang pertama untuk persentil ke 95 dengan derajat bebasnya adalah 15 dan 20. Kita lihat di tabel. U1 ini biasa juga disebut derajat bebas dari pembilang dan U2 derajat bebas dari penyebut. Berarti U1 15 yang di sini. Kemudian U2-nya adalah 20. Kita cari yang 20. Jadi yang ini 15, 20 dan persentil ke 95. Jadi yang ini 2,2. Jadi ini adalah 2,2. Kemudian untuk mencari ini, yang perlu kita ketahui adalah F alfa per 2, nu1, nu2 ini akan sama dengan 1 per F 1 min alfa per 2, nu2, nu1. Jadi derajat bebasnya kita tukar dan alfa per 2 menjadi 1 min alfa per 2. Sehingga F 0,05 15,20 akan sama dengan 1 per F 0,95 20,15. Seperti tadi, ini kita lihat di tabel. Nu1 adalah 20. Seperti yang ini. Nu2 adalah 15. Seperti yang ini dengan persentil ke 95. Sehingga nilainya adalah 2,33. Kita tinggal substitusikan S1 kuadrat, S2 kuadrat, dan nilai yang kita peroleh dari tabel tadi, sehingga kita dapatkan seperti ini. Dan jika dihitung akan menghasilkan selang dari 0,1431 sampai 0,7333. Ini juga bisa kita tuliskan 0,1431 sampai 0,7333. Sama saja. Kita lanjut ke contoh 2. Di sini ada sebuah penelitian dilakukan untuk membandingkan kandungan nikotin pada 2 merek rokok. 10 rokok merek A mempunyai rata-rata kandungan nikotin 3,1 mg dan standar deviasi 0,5 mg. Pada contoh 1 tadi yang diketahui adalah S1 kuadrat dan S2 kuadrat yang merupakan variansi dari sampel acak. Tetapi pada soal 2, pada contoh 2, yang diketahui adalah standar deviasi atau S. Jadi seperti ini. X bar 1 atau rata-rata 1 adalah
3,1. Rata-rata untuk merek B adalah 2,7. N1 adalah banyaknya sampel yaitu 10 dan N2 adalah 8. Kemudian di sini adalah S1. Jadi bukan S1 kuadrat karena yang diketahui adalah standar deviasi, bukan variansi. Sehingga dengan mengasumsikan bahwa data tersebut merupakan sampel acak dari populasi normal, kita akan mencari selang kepercayaan 98% untuk sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Sama seperti tadi, peluang ini adalah 1 min alfa sama dengan 98% yang ingin kita cari, sehingga alfa adalah 2% atau 0,02 dan alfa per 2-nya adalah 0,01. Rumus ini kita dapatkan dari contoh 1 tadi bahwa ini akan sama dengan F alfa per 2 N1 min 1 N2 min 1. Jadi dua ini sama aja. Kita langsung gunakan yang 1 per. Sama seperti tadi, ini kita lihat dari tabel. Yang membedakan adalah ini persentil ke 99. Jadi kita lihat di tabel untuk yang 0,99 ini. New 1-nya adalah 9, New 2-nya 7. Jadi yang ini dan 7 ini. Jadi ini bernilai 6,72. Dan yang ini New 1-nya adalah 7. Berarti yang ini New 2-nya adalah 9. Berarti yang ini 0,99 berarti yang 5,61. Kita tinggal substitusikan S1 kuadrat dan S2 kuadrat. Kita peroleh hasil seperti ini. Karena yang diminta adalah rasio untuk sigma 1 per sigma 2, ini kita ubah menjadi 1 per, yang ini pindah ruas kiri menjadi 13,1712. Ini kurang dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Ini kurang dari 1 per 0,3494. Sehingga kita peroleh hasil seperti ini. Ini adalah selang percayaan 98% untuk sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Contoh selanjutnya, di sini ada 2 buah data, yaitu untuk data A ada sebanyak 5, sehingga N1 adalah 5. Untuk data 2 juga ada sebanyak 5, jadi N2-nya adalah 5 juga. Dengan mengasumsikan bahwa data merupakan sampel acak dari suatu populasi normal, kita akan mencari selang kepercayaan 90% untuk rasio dari 2 buah populasi tersebut. Sehingga karena di soal ini tidak diketahui berapa nilai dari S ataupun S kuadrat, kita cari dulu menggunakan rumus bahwa S kuadrat sama dengan sigma
XI min X bar kuadrat per N min 1. Di sini X bar juga masih belum diketahui, jadi kita cari dulu X bar atau rata-rata dari sampel acak ini. Dengan menggunakan rumus sigma XI per N, kita tinggal jumlahkan ini, lalu kita bagi 5, kita dapatkan rata-ratanya. Setelah itu barulah kita hitung S1 kuadrat dan S2 kuadrat menggunakan rumus ini tadi. Sehingga kita dapatkan variansi sampel acak 1 adalah ini, dan ini untuk data yang kedua. Untuk langkah selanjutnya, karena kita telah mendapatkan S1 kuadrat dan S2 kuadrat, sama seperti contoh-contoh sebelumnya, yaitu peluang ini akan sama dengan 1 min alfa. Ini sama dengan 90% sesuai dengan yang akan kita cari. Jadi dari sini alfanya 10%, sehingga alfa per 2-nya 5% atau 0,05. Dari sini berarti F1 min alfa per 2 adalah 0,95 dengan derajat bebasnya N1 sama dengan N2 sama dengan 5, sehingga derajat bebasnya adalah 4. Ini juga sama seperti tadi, kita lihat di tabel F. Untuk nu1 sama dengan 4 dan nu2 juga sama dengan 4. Itu yang dicari persentil ke 95. Berarti yang ini. 4. Berarti nilainya 6,39 yang ini. Kita tinggal substitusikan S2 kuadrat, S1 kuadrat, dan nilai dari ini tadi. Kita peroleh selangnya seperti ini. Ini juga bisa dituliskan dalam bentuk 0,2328 sampai 9,5063. Baik, cukup sekian presentasi saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.